Baik, para mahasiswa sekalian, kita masuk kepada part yang kedua atau bagian kedua di dalam pertemuan kita yang kedua ini. Tadi sudah kita sampaikan bagaimana cara melakukan penyajian data baik dalam bentuk tekstuler maupun dalam bentuk tabel. Nah, di bagian yang kedua ini saya ingin menyampaikan bentuk-bentuk penyajian data secara grafikal. Jadi model yang ketiga ini, penyajian data dalam bentuk grafikal, itu pemilihan bentuk-bentuk grafik atau grafikalnya atau diagramnya itu sangat tergantung dari data yang kita miliki. Nah, pertama, kalau data yang kita miliki itu berbentuk data kualitatif, maka grafik-grafik yang bisa kita gunakan nantinya dan yang familiar digunakan orang adalah berbentuk grafik batang atau yang disebut dengan bar diagram. Kemudian yang kedua ada juga orang menggunakan grafik lingkar atau lingkaran atau disebut dengan pie chart. Yang ketiga ada yang grafik gambar dalam bentuk gambar atau mappingnya dalam bentuk piktogram. Nah, ini kita gunakan, nanti pemilihannya sangat tergantung dari jenis data yang kita miliki. Kalau kita mau punya datanya kualitatif, maka akan kita pilihlah kira-kira yang mana yang cocok dari 3 bentuk grafik yang bisa kita gunakan. Nah, yang kedua, kalau data yang kita miliki itu berbentuk data kuantitatif, kalau kita ingin menggunakan grafik, ada berbagai macam grafik yang bisa kita pakai untuk menginformasikan data yang kita miliki. Nah, biasanya orang ada yang bisa mau menyampaikannya dalam bentuk histogram. Nah, histogram ini hampir mirip dengan grafik batang pada data kualitatif, cuma nanti dia batangnya tidak terpisah-pisah, jadi menyatu antara satu batang dengan batang lainnya. Yang kedua, ada juga orang menggunakan frekuensi poligon di dalam menggambarkan data kuantitatifnya secara grafik atau diagram. Yang ketiga, ada juga menggunakan grafik frekuensi kumulatif atau disebut dengan OGIF. Jadi kita jumlahkan dulu frekuensi per kumulatifnya, sehingga nantinya dia akan menggambarkan sebuah grafik yang berbentuk kumulatif. Yang keempat ada juga kalau datanya kuantitatif menggunakan line diagram atau diagram garis. Diagram garis saya kira sangat familiar, sering dilihat di berbagai referensi atau buku-buku yang kita baca. Yang kemudian ada juga dalam bentuk diagram pencar atau scatter diagram. Nah, berbentuk titik-titik yang berserak-serak pencar yang nantinya menggambarkan hubungan antara dua variabel yang kita lihat. Nah, untuk lebih mudahnya kita lihat satu persatu contoh-contoh dari berbagai jenis diagram, baik yang berbentuk diagram yang berangkat dari data kualitatif maupun yang berbentuk data kuantitatif. Nah, ini contoh penyajian data kualitatif kalau datanya berbentuk data berbentuk data kualitatif. Jadi data kualitatif bisa berbentuk nominal maupun berbentuk ordinal. Nah, ini kita ambil satu contoh dari diagram batang. Kalau kita ingin menyampaikan atau menyajikan data dalam bentuk bar diagram seperti ini nantinya. Jadi proses pembuatannya saya kira kita bisa menggunakan program-program pengolah data ataupun program yang bawaan Windows bisa menggunakan Excel. Jadi Excel sangat memudahkan kita di dalam membuat diagram atau yang lainnya. Nah, ini diagram batang, karena dia berbentuk datanya kuantitatif, maka batang antar satu dengan batang lainnya dia terpisah. Ya. Oke, yang kedua ini juga ada juga contoh diagram batang juga. Ini kalau kita gunakan variasi nantinya kita akan sampaikan frekuensi per batangnya. Ya. Frekuensi per batangnya seperti ini. Jadi dengan warna-warna mungkin cukup menarik. Jadi antara ini kan tingkat pendidikan. Jadi nomor angka ini adalah angka respondennya. Ada 12 responden yang tingkat pendidikannya
tamat SD, ada yang 13 responden yang tingkat pendidikannya tamat perguruan tinggi. Nah, ini contoh soal, nanti bisa Anda kerjakan di rumah. Data jumlah aksesor KB suntik di desa tanpa nama dalam kurun waktu 5 tahun. Jadi ini coba Anda bikin nantinya di rumah menggunakan program Excel atau SPSS yang bisa Anda gunakan untuk menggambarkan dalam bentuk diagram batang. Yang kedua yang kita lihat tadi dari data kualitatif ada yang disebut dengan diagram lingkar atau pie chart. Pie chart digunakan kebanyakan orang untuk menyajikan data dalam bentuk data kategori. Artinya datanya berbentuk data kualitatif yang nantinya dikonversikan dalam bentuk persentase. Jadi angka absolut yang kita dapatkan itu kita persentasikan, baru kita buat nantinya diagram lingkar ataupun pie chart. Ini contoh aksesor KB menurut jenis kontrasepsi yang ada di Kota Padang tahun 2009 ya. Jadi ini angkanya berbentuk angka persentase dari 4 jenis kontrasepsi yang digunakan. Ada kondom, ada IUD, ada pil, ada spiral. Semakin besar persentasenya, tentunya bentuk lingkarannya isinya juga semakin besar ya. Oke, para mahasiswa, ini contoh data yang bisa Anda gunakan untuk latihan di rumah membuat pie chart. Yang ketiga ada yang kita kenal dengan diagram garis atau line diagram. Nah, line diagram merupakan diagram yang nantinya cocok digunakan ketika kita menyajikan data dalam bentuk serba terus menerus atau datanya berbentuk data berkesinambungan. Nah, biasanya berbentuk time series. Datanya dari tahun sekian punya rentang sampai tahun sekian. Saya ambil contoh, kita ingin menggambarkan jumlah penderita HIV AIDS tahun 2004 sampai tahun 2009. Nah, dari data yang kita dapatkan nantinya kita bikin line diagram. Nah, dari sini nampak adanya peningkatan atau penurunan ataupun fluktuasi dari tahun ke tahun dari jumlah kasus yang ingin kita gambarkan. Ini yang kita sebut dengan line diagram. Ini sederhana sekali ya. Jadi kita lihat saja pada tahun 2004 jumlah kasus HIV itu 200, kemudian terjadi peningkatan 2005 sekitar 250, kemudian 2006 terjadi penurunan kembali sampai 175. Begitu seterusnya. Dari sini akan memudahkan kita untuk menyampaikan informasi dari data yang kita miliki. Kemudian ada bentuk-bentuk penyajian data kuantitatif. Itu pertama kita lihat histogram. Histogram tidak lain adalah grafik yang nantinya menggambarkan sebuah distribusi frekuensi yang berbentuk batang-batang atau segi empat, khusus untuk data kontinu atau data kuantitatif, data yang bersambungan. Nah, ini hampir mirip tadi dengan bar diagram pada data kualitatif, tetapi dia bersambungan, tidak terpisah. Ini contoh data kuantitatif yang kita buat dalam bentuk histogram. Yang kedua ada poligon frekuensi. Nah, poligon frekuensi yaitu berbentuk grafik garis yang menghubungkan nilai-nilai tengah dari tiap sisi kelompok nilai. Nah, biasanya ada berbentuk rentang nilai. Jadi rank nilainya, rentangnya itu nanti kita ambil nilai tengahnya. Nah, nilai tengah itulah yang nantinya kita masukkan pada masing-masing pada garis ini ya. Garis setiap ini merupakan nilai tengah. Kemudian nanti frekuensinya baru kita buat pada kolomnya, baris tegaknya itu atau aksis Y-nya. Nah, pertemuan inilah yang kita bikin titik-titik, kemudian nanti kita sambung dengan garis-garis. Ini juga untuk menggambarkan tren, menggambarkan peningkatan ataupun kondisi yang ingin kita lihat. Saya ambil contoh ini gambaran pengetahuan ibu balita tentang imunisasi. Nah, di sini kita dapat gambarkan apanya. Yang ketiga ada yang kita sebut dengan scatter plot atau diagram pencar.
Diagram pencari ini biasa juga disebut dengan diagram titik yang nantinya menunjukkan gugusan titik-titik untuk menggambarkan titik data, hubungan atau korelasi ataupun regresi yang menghubungkan antara dua variabel ketika kita ingin menguji hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, sehingga kita dapat gambaran awal dari scatter plot ini, bentuk hubungan yang terjadi. Jadi nanti kita bisa gambarkan apakah hubungannya ada, kalau ada hubungannya apakah dia hubungannya sedang-sedang saja atau hubungannya sangat erat ataupun hubungannya sangat signifikan. Nah, biasanya di sini nanti untuk melihat hubungan atau dalam regresi kita akan bikin garis diagonal, garis regresi. Nah, kalau ingin melihat hubungannya sempurna, biasanya titik-titik ini akan berada pada garis sepanjang ini. Nah, kalau ini kan tidak ada polanya. Jadi titik-titik pertemuan antara variabel bebas dan terikat ini tidak menggambarkan pola-pola tertentu sehingga dia berserak-serak. Ini yang kita sebut nantinya atau kita simpulkan sementara tidak ada hubungan apa-apa antara dua variabel yang kita lihat. Kemudian nanti baru kita lanjutkan dengan pengujian statistiknya. Baik para mahasiswa sekalian, untuk melatih Anda nantinya, ini sebagai contoh bagaimana caranya kita membuat scatter plot. Ini hasil pengukuran usia dan berat badan dari 10 ibu yang ada di desa X. Variabel usia ini merupakan variabel sebab atau variabel bebas. Kemudian berat badan merupakan variabel akibat ataupun variabel terikat. Nah, dari data masing-masing responden ini setelah kita lakukan pengukuran, kita bisa bikin scatter plotnya. Ya, jadi ini contoh hasil dari scatter plot dari masing-masing responden. Nah, kalau kita tarik garis diagonal, garis regresi ini, maka dapat kita uji hubungan nantinya, kita simpulkan memang ada hubungan yang erat antara usia dengan berat badan. Karena tidak ada data yang kita sebut dengan data outlier. Data outlier ini data yang menyimpang, yang keluar dari garis regresi. Demikian para mahasiswa sekalian untuk sesi yang kedua ini atau bagian yang kedua dari pertemuan kita yang kedua dalam memahami bentuk-bentuk penyajian data dan manfaatnya di dalam proses menyampaikan informasi yang kita ingin sampaikan, baik dalam bentuk tulisan, ya, dalam bentuk tulisan karya ilmiah kita ataupun dalam bentuk penulisan artikel-artikel yang ada di jurnal-jurnal yang dipublikasikan. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.